Bab 3289 telah tersinggung. Terlalu kuat melampaui batas. Mengingat wanita yang mengenakan rok sederhana itu, pria pertengahan umur merasa agak takut. Benar-benar menakjubkan. Bahkan merenggut nyawa pun tanpa menggunakan pedang. Kedua, satu pedang, satu kepala besar, seperti memotong kubis. Wanita ini, kesederhanaannya sungguh merupakan bencana bagi dunia nyata. Mileye menyunggingkan senyum, kamu tidak punya tempat tujuan, mengapa tidak datang dan berlatih di menara kecilku? Pria pertengahan umur mengernyitkan kening, menara kecil. Mileye mengangguk, ya, masuk dan lihat. Sambil berbicara demikian, dia membawa pria pertengahan umur masuk ke dalam menara kecil. Setelah masuk ke dalam menara kecil, wajah pria pertengahan umur seketika berubah. Ini. Mileye menyunggingkan senyum, tempat ini sangat cocok untuk berlatih. Pria pertengahan umur menatap Mileye, dengan suara berat ia berbicara, tempat ini sangat menakutkan. Sambil berbicara demikian, ia terdiam sejenak, lalu bertanya lagi, apa yang bisa aku lakukan untukmu? Mileye menyunggingkan senyum, biasanya hanya membantuku dalam beberapa pertarungan secara acak. Pria pertengahan umur melempar pandangan singkat ke arah Mileye, melawan siapa? Mileye menyunggingkan senyum, melawan klan Dewa Taichu dan orang-orang dari alam ilusi yang turun ke alam asli. Pria pertengahan umur itu terdiam. Mileye berkedip, jika kamu tidak ingin, aku tidak memaksa, kamu bisa pergi sendiri. Setelah beberapa saat diam, pria pertengahan umur itu berbicara, baiklah. Mileye menyunggingkan senyum, bagaimana aku bisa memanggil kamu? Pria pertengahan umur itu menjawab, namaku Malik. Mileye mengangguk ringan, selanjutnya, kamu bisa berlatih di menara kecil ini. Jika ada pertarungan, aku akan memanggil kamu. Setelah berdialog demikian, ia meninggalkan menara kecil tersebut. Di dalam menara kecil, Malik melihat sekeliling dan mengagumi, rasanya seperti bermain curang. Setelah Mileye meninggalkan menara kecil, dia melihat ke atas sejenak, lalu berbicara, sepertinya dunia ilusi sejati telah mengalami perubahan besar. Penguasa tanpa batas mengangguk. Mileye melihat ke arah kepala klan Taichu yang jauh, haruskah kita berbicara dengan mereka? Penguasa tiada batas menyunggingkan senyum, apakah kita akan pergi bersama ke dunia ilusi sejati? Mileye mengangguk. Penguasa tanpa batas menunjukkan ketidaksetujuannya, sayangnya, hal itu tidak mungkin terjadi. Mileye bingung, mengapa? Penguasa tanpa batas menjawab dengan sungguh-sungguh, kamu bisa mencobanya sendiri. Mileye mengangguk, oke, ayo pergi bersama. Dengan itu, dia terbang menuju pohon Dewa Taichu. Penguasa tanpa batas segera menyusul. Tidak lama kemudian, seorang pria pertengahan umur tiba-tiba muncul di depan mereka. Orang yang datang adalah ketua klan Dewa Taichu. Ketua klan Dewa Taichu menatap dengan penuh perhatian keduanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mileye menyunggingkan senyum, kalian seharusnya sudah tahu bahwa dunia ilusi sejati mengalami perubahan besar. Jika begitu, mengapa kita tidak bekerja sama dan pergi bersama? Ketua klan Dewa Taichu menjawab dengan tenang, jika kamu ingin bertarung, aku siap kapan saja. Jika kamu ingin bicara yang lain, maka kamu bisa pergi. Mileye mengerutkan kening, tidakkah kalian ingin pergi bersama? Ketua klan Dewa Taichu melihat Mileye tanpa katakan sesuatu. Mileye berbicara dengan sungguh-sungguh, jika pembatasan pemilik besar kebenaran agung yang membuat kalian ragu, kalian tidak perlu khawatir. Aku akan menanganinya. Ketua klan Dewa Taichu menatap Mileye, kamu, setidaknya, adalah orang terpilih dari generasi ini. Mengapa begitu naif?
Mileye ingin berdialog lebih banyak, tetapi ketua klan Dewa Taichu langsung pergi. Mileye melihat ke penguasa tiada batas, yang hanya mengangkat bahu, lihat saja. Mileye agak bingung, mereka melakukan ini karena apa? Penguasa tiada batas menunjukkan ketidaksetujuan, kelompok ini sangat aneh. Mileye menatap dengan penuh perhatian pohon Dewa Taichu. Pohon Dewa Taichu ini seharusnya memiliki semangat. Penguasa tiada batas mengernyitkan dahi, apakah kamu ingin berbicara dengan pohon ini? Mileye mengangguk. Penguasa tiada batas menyunggingkan senyum, apakah kamu takut dia akan menyerangmu? Mileye tetap diam. Sejujurnya, dia sedikit takut. Meskipun kekuatannya telah meningkat secara signifikan, menghadapi pohon Dewa Taichu, dia masih kurang yakin. Penguasa tanpa batas tertawa, saya kira tidak perlu berbicara, langsung saja kalahkan mereka, bagaimana? Mileye berpikir sejenak, lalu mengangguk, benar juga. Pada saat itu, di puncak pohon Dewa Taichu, retakan ruang waktu tiba-tiba muncul dan sekejap kemudian, sebuah aliran cahaya hitam melanda dengan kekuatan yang luar biasa. Melihat pemandangan ini, Mileye mengerutkan kening, sepertinya ada orang lain yang datang. Cahaya hitam itu bahkan menuju langsung ke arah pohon Dewa Taichu, dengan tekanan yang kuat, seolah-olah ingin menghancurkan pohon dewa tersebut, sangat menakutkan. Melihat ini, ekspresi Mileye dan penguasa tanpa batas menjadi serius. Kedatangan ini sungguh luar biasa. Pada saat itu, seberkas cahaya emas tiba-tiba memotong menuju cahaya hitam itu. Dentuman. Cahaya hitam tersebut seketika terpental hingga ribuan kaki jauhnya dan di puncak pohon Dewa Taichu, seorang wanita muncul dengan diam. Dia adalah pendeta. Pendeta melihat cahaya hitam tersebut dengan wajah tenang. Mileye berbicara dengan suara rendah, bahkan jika klan Dewa Taichu ditempatkan di dunia ilusi sejati, pasti merupakan keberadaan yang sangat kuat. Penguasa tiada batas mengangguk, mereka yang berhasil mengalahkan klan Dewa Taichu pada masanya, mungkin adalah figur besar di dunia ilusi sejati. Mileye mengangguk setuju. Dia menyadari bahwa para ahli dari dunia ilusi sejati sepertinya bukan lawan bagi klan Dewa Taichu ini. Bahkan penguasa tiada batas ini juga tidak bisa mengalahkan klan Dewa Taichu. Di ujung pandangannya, tiba-tiba muncul seorang pria berpakaian hitam dari dalam cahaya hitam. Pria berpakaian hitam itu menatap pendeta dan berbicara dengan serak, klan Dewa Taichu. Pendeta menatap pria berpakaian hitam itu, pergilah ke alam semesta bawah, di alam semesta bawah mereka mudah diintimidasi. Menyimak perkataan ini, Mileye merasa tidak senang. Dia langsung berbicara, pendeta, apakah itu bahasa manusia yang kamu gunakan? Pendeta menatap Mileye, tidak puas. Mileye menyunggingkan senyum dengan marah, aku memang tidak puas. Mari, adu satu lawan satu. Pendeta menatap Mileye, adu satu lawan satu. Mileye tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Set. Bilah cahaya tiba-tiba melintasi lapangan. Pendeta agung tertawa dengan menghina, tiba-tiba berubah menjadi sinar emas dan menghilang dari tempatnya. Konfrontasi keras. Dentuman. Seiring dengan ledakan cahaya pedang dan cahaya emas, Mileye langsung terpental ribuan kaki jauhnya, dan pendeta juga mundur beberapa ribu kaki. Setelah berhenti, pendeta menatap Mileye, mengerutkan kening, kamu telah meningkatkan kekuatanmu. Mileye berbicara, tidakkah aku boleh meningkatkan kekuatanku? Pendeta menatap Mileye, raja pengandal dukungan, pendukungmu semua pergi ke dunia ilusi sejati. Kamu sepenuhnya bisa meminta mereka membawamu ke sana, mengapa kamu harus menghadapi klan Dewa Taichu kami? Apakah kamu pikir kami mudah untuk diintimidasi?
Mileye berbicara dengan suara berat, kalian tahu bahwa mereka pergi ke sana. Pendeta mengerutkan kening, apakah menurutmu klan Dewa Taichu ini bodoh dalam pandanganmu? Mil kamu. Pendeta melanjutkan, jika kamu naik dari tempat lain, klan Dewa Taichu tidak bisa mengendalikan itu dan itu tidak berhubungan dengan klan Dewa Taichuku. Tetapi jika kamu naik dari klan Dewa Taichu, kami akan dikenai sanksi. Mileye melihat pendeta, mengapa tidak kita bicara? Pendeta menatap Mileye, bicara tentang apa? Mileye berbicara, aku akan membantu kalian menghilangkan pembatasan kalian. Pendeta menunjukkan ketidaksetujuan, Raja Pengandal Dukungan, sebagai penguasa alam semesta, mengapa kamu begitu naif? Mileye bingung, apa yang kamu maksud? Pendeta berbicara dengan sungguh-sungguh, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa klan Dewa Taichuku hanya mengendalikan dunia ilusi sejati? Sambil berbicara, dia menunjuk pria berpakaian hitam di dalam cahaya hitam. Jenis orang seperti ini, meskipun ada 10.000 dari mereka, klan Dewa Taichuku masih bisa mengendalikan mereka. Wajah pria berpakaian hitam seketika berubah muram, merasa tersinggung. Mileye berbicara dengan suara berat, lalu apa yang kalian kendalikan? Pendeta tanpa ekspresi, aku tidak ingin memberitahumu. Mileye bersambung.